kelas 8. Apa kabar? Semoga semua dalam kondisi baik dan sehat ya. Anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan materi pelajaran kita. Di masa masih PJJ ini, Ibu berharap kita semua tetap semangat ya. Oke, mari kita mulai saja. Hari ini kita akan membahas mengenai gerak lurus ya, masih kelanjutan dari video Ibu sebelumnya. Yuk, kita review ulang sebentar ya. Gerak lurus, sekali lagi ada 2 poin penting yang harus kita ingat baik-baik, yaitu yang pertama, lintasannya berupa garis lurus. Kemudian arah geraknya tetap. Nah, hari ini kita akan belajar lebih dalam lagi mengenai gerak lurus, yaitu ditinjau dari nilai kecepatannya. Gerak lurus atau disingkat GL gitu ya, berdasarkan nilai kecepatan itu dibagi menjadi 2, yaitu ada gerak lurus beraturan, GLB disingkatnya, yaitu gerak lurus dengan nilai kecepatan tetap. Kemudian yang kedua, GLBB, yaitu singkatan dari gerak lurus berubah beraturan. Nah, perbedaannya adalah ada kata B di sini, berubah. Nah, berubah di sini menunjukkan kepada nilai kecepatannya. Jadi sekali lagi perbedaannya, kalau GLB nilai kecepatan tetap konstan gitu ya. Sedangkan kalau GLBB nilai kecepatannya mengalami perubahan atau berubah. Nah, karena berubah, nanti GLBB dibedakan lagi menjadi 2. Ya, yang namanya perubahan itu bisa ke arah yang lebih baik gitu ya, positif, atau berubah ke hal yang berkurang gitu ya, negatif. Nah, dari situ kita akan lihat ada 2 jenis GLBB, yaitu GLBB dipercepat dan GLBB diperlambat. GLBB dipercepat itu menunjukkan nilai kecepatannya bertambah, atau nanti ada yang namanya percepatan. Jadi kecepatannya berubahnya itu bertambah nilainya. Sedangkan yang GLBB diperlambat itu nilai kecepatannya berkurang, atau nanti ada istilahnya perlambatan, mengalami perlambatan seperti itu. Nah, untuk persamaan yang GLB kita sudah belajar ya di video sebelumnya. Untuk gerak lurus beraturan hanya ada 1 rumus, yaitu V atau V, velocity gitu ya, sama dengan S per T. S spasi jarak per T, time, waktu. Jadi kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu. Ini ya, satuannya kecepatannya meter per sekon, jarak meter, waktu sekon atau detik, seperti itu. Nah, sekarang untuk persamaan GLBB. GLBB sekali lagi cirinya ada perubahan kecepatan. Yang namanya perubahan berarti ada kondisi awal dan kondisi akhir. Jadi nanti kecepatan itu ada 2 nilai, kecepatan awal dan kecepatan akhir ya, karena yang berubah kecepatannya. Nah, perubahan kecepatan itu nanti mengakibatkan ada yang namanya percepatan atau akselerasi. Nanti lambangnya A gitu ya. Jadi kalau kita lihat untuk rumus GLBB itu ada 3 pilihan rumus. Sekali lagi ada 3 pilihan rumus. Nah, kita lihat satu-satu aja ya. Yang pertama, VT sama dengan V0 ditambah A kali T. VT di sini adalah kecepatan akhir. Jadi T itu time, kecepatan pada waktu tertentu. Nah, di sini V0 adalah kecepatan awal, jadi kondisi awal, ya. A di sini adalah percepatan dari kata akselerasi. Nah, T-nya di sini time, waktu. Jadi sekali lagi rumus yang pertama, VT kecepatan akhir sama dengan V0 ditambah A kali T. Yang diselesaikan terlebih dahulu adalah yang perkalian. Jadi A kali T-nya dulu dihitung berapa, nanti baru ditambah V0-nya. Itu rumus yang pertama. Sekarang rumus yang kedua. Rumus yang kedua adalah VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2 kali A kali S.
VT kecepatan akhir dikuadratin, V0 kecepatan awal dikuadratin, ditambah 2 dikali A, A-nya percepatan ya, S-nya ini space, jaraknya, spasi gitu ya. Sama, yang dikerjakan terlebih dahulu itu adalah yang perkalian, seperti itu. Nah, sekarang rumus yang ketiga. Rumus yang ketiga adalah S sama dengan V0 dikali T ditambah setengah kali A kali T kuadrat, seperti itu. Jadi kalau ada seperti ini T kuadratnya dihitung dulu, terus perkaliannya. Yang ini juga perkalian dulu, baru nanti terakhir penjumlahannya. Ya. Jadi sekali lagi ini keterangannya, V0 itu kecepatan awal, VT itu kecepatan akhir, A itu percepatan, sedangkan T ya, T dan S itu sudah ada kan di persamaan sebelumnya. S itu jarak, space, spasi, T-nya itu time, waktu ya. Nah, bagaimana cara menggunakan 3 rumus ini? Caranya adalah lihat soalnya atau lihat pertanyaannya. Jadi kalau misalnya nanti pada soal atau pertanyaan kalau VT, V0 sama A itu pasti selalu ada ya yang namanya percepatan. Perubahan kecepatan itu selalu ada. Nah, kita lihat dari variabel atau ini ya, variabel T, time sama S-nya. Rumus pertama digunakan kalau tidak muncul jarak atau tidak ada S. Nah, itu pakainya yang pertama kalau nggak ada kata jarak. Rumus kedua digunakan kalau tidak ada waktu. Jadi kalau nggak muncul waktu pakai yang kedua. Nah, rumus ketiga ini paket komplit. Ini kalau dua-duanya muncul antara jarak dan waktunya. Jadi kalau nanti di soal, di pertanyaan, setelah kalian di data dulu ya, biasa diketahui apa aja besarannya, ditanyanya apa. Nah, dari diketahui dan ditanya, kalau misalnya ada jarak dan waktu, berarti gunakan yang ketiga. Sekali lagi itu ya, pilih rumusnya sesuai dengan kondisi soalnya. Oke anak-anak, bagaimana? Semoga penjelasan Ibu dapat membantu kalian dalam mengerjakan. Mari mencoba 1.6. Jadi sekali lagi setelah ini silakan kalian mengerjakan. Mari mencoba 1.6 modul halaman 129. Seperti biasa, setelah nanti kalian mengerjakan di modul, masih ada tugas selanjutnya, yaitu menyalin jawaban kalian ke dalam Google Form. Ingat, yang ditulis di Google Form hanya nilai atau angkanya saja. Ya, jangan sampai keliru. Oke anak-anak, selamat mencoba. Tetap semangat. Salam sehat selalu. Tuhan memberkati kita semua. Dadah.